Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya NKSR. Di video kali ini saya membuat video untuk gerbang logika yang sering dipakai di PLC. Nah, berikut saya sudah membuat dua tabel dan simbolnya. Bisa diperhatikan teman-teman. Untuk tabel pertama atau yang paling atas ini adalah tabel untuk gerbang logika N, sedangkan yang bawah ini adalah tabel untuk gerbang logika OR. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kita ulas di sini. Baik, untuk baris pertama, mungkin ini ada dua input. Ini sebagai kolom di ini sebagai input pertama, kolom ini sebagai output input kedua, dan kolom ini sebagai output. Nah, di baris pertama ini untuk gerbang logika N itu. Nah, untuk gerbang logika N ini pernyataannya apa? Pernyataannya seperti ini kira-kira. Jika input, jika semua input bernilai 1 atau on, output bernilai on. Nah, kemudian untuk yang OR, jika salah satu untuk pernyataannya seperti ini ya. Jika semua input bernilai 1 atau on, maka output bernilai on. Ini untuk gerbang logika N. Artinya apa? Artinya di sini kalaupun di salah satu input ini ada yang bernilai 1, salah satu ya. Nah, untuk salah satu ini berarti A ataupun B. Nah, contoh seperti ini. Maka output akan bernilai 0, karena di sini output bernilai on. Jika semuanya ya, jika semua input bernilai 1 atau on, maka output bernilai on. Nah, tapi jika salah satu saja, ini tidak akan on. Seperti itu. Nah, ini penulisannya seperti ini. A titik B sama dengan. Oke, lanjut untuk gerbang logika OR. Di sini pernyataannya jika salah satu input bernilai 1 atau on, maka output bernilai on. Kita lihat di sini dimanapun input bernilai 1 A atau B, ini akan bernilai 1 di outputnya. Gitu. Jadi secara otomatis kalau nilainya 0 semua untuk inputnya, ini output juga pun akan mengikuti 0, karena pernyataannya seperti ini. Oke, langsung kita simulasikan di PLC ya. Oke, langsung kita buka project baru. Kita abaikan ini karena kita untuk simulasi. Nah, sudah kebuka, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan supaya jelas. Oke. Nah, kita ada dua input, X1, X1, X2, Y1.
S X2. Ini kita convert. Oke. Nah, jadi untuk simulasinya kita coba kita on kan simulasinya, kita minimize. Nah, kita coba untuk membaca secara ladder diagram. Nah, di semua ladder diagram pasti basicnya seperti ini, berderet dan ke bawah. Untuk berderet ini, bagi teman-teman yang masih belajar atau masih pemula, nah ini X1 dan X2 ini berderet. Ini namanya logika N. Nah, seperti ini. Misalkan ada di sini sampai sini, nah itu namanya logika N. Walaupun ini ada NC, ada NO, ada dan lain sebagainya, ini tetap dianggap logika N sampai berderet ke sini. Nah, untuk yang bawah ini di bawah ini ada X1, X2 ini sama X1, X2, ini X1, X2. Nah, yang di bawah ini logika OR. Jadi untuk logika OR ini selalu penempatannya input itu di bawah. Nah, seperti itu. Jadi X1 di atas, X2 di bawah, dan walaupun ada banyak itu nanti akan berderet ke bawah sampai bawah X3 dan selanjutnya ataupun dari mana-mana gitu. Jadi ini perbedaannya di ladder diagram. Ini basic sekali ya teman-teman. Jadi untuk yang sedang berjuang belajar PLC, ini basic yang perlu dipelajari di ladder diagram. Ladder diagram basicnya ini seperti ini. Oke. Nah, untuk gerbang logikanya kita sudah buat di tabel. Nah, ini untuk logika N. Nah, karena N gitu, yang ini yang paling atas, kita coba simulasikan. Nah, kita baca dimulai garis yang pertama dulu nih. Jadi kita coba dengan jika X1 X2 0, maka Y 0. Oke. Jika X1 X2 0, maka Y pun akan 0. Oke. Nah, untuk yang kedua, jika X1 1, X2 0, maka Y akan 0. Kita coba X1 1, X2 0, maka ini akan 0. Y ini akan 0. Oke. Nah, untuk yang baris ketiga kita coba ini kita off-kan, ini kita on-kan. Jika X1 0, X2 1, maka Y akan 0. Oke. Jika X1 0, X2 nya 1, maka Y1 akan 0. Oke. Nah, jika kedua-duanya on, maka Y1 akan 0. Jadi seperti itu untuk logika N. Oke. Bisa dimengerti ya teman-teman atau dipahami. Jadi untuk logika N ini seperti ini. Walaupun misalkan di sini ada sampai ujung sini, biasanya 11 ya atau berapa? 11 biasanya. Deret. Nah, itu tetap dianggap sebagai 11 atau mungkin ini nggak nyampe atau bawah juga bisa 11 atau lebih lah. Itu tetap dianggap logika N. Nah, berderet ke sini. Nah, untuk yang OR-nya tadi kan mungkin bersamaan dengan X1 X2 ya. Karena kita pakai di sini tabel X1 X2, OR-nya pun nanti seperti ini. Kita akan pernyataan yang ini ya. Jika salah satu input bernilai 1 atau on, maka output bernilai on. Nah, kita coba 1. X1 kita on kan, Y-nya akan on. Terus kita
kita matikan. X2 kita on kan, Y-nya akan on. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang no ya otomatis nggak ada ini ya. Oke. Nah, kemudian on semua untuk inputnya. Nah, jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Jadi untuk logika OR dan AND itu memiliki perbedaan yang cukup mudah dipahami, karena kita kasih kesimpulan jika yang inputan berderet di ladder ini dipasang, berarti itu logika AND. Nah, jika yang seperti ini berderetnya ke bawah, ini logika. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman yang belum subscribe, kemudian di like, komen, dan share. Mudah-mudahan video kedepannya bisa lebih edukatif lagi dan mudah dipahami tentunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.